Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Sahabatku kaum muslimin rahimakumullah, ternyata ada beberapa hal yang dapat menggugurkan dosa kita. Salah satunya berikut akan disampaikan oleh guru kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Gini Pak, ini saya teori ya, dalam prakteknya harus mujahadah Pak. Tubuh ini ciptaan siapa? Milik siapa? Sepenuhnya dalam genggaman Allah. Kita berusaha sehat, amal soleh, tapi sakit atau enggak itu urusan Allah. Kadang-kadang kita dibuat sehat, jadi ujub, jadi ria, jadi takabur, bikinlah sakit. Atau ada dosa yang tidak bisa gugur oleh sholat kita, istighfar kita yang kurang bagus, hanya rontoknya oleh sakit, dibikinlah sakit. Atau dengan sakit, kita akan menjadi syukur dengan sehat yang selama ini kita lupa. Tadi ada seseorang cerita yang sudah minum air, saya nggak boleh nyebut merek, sampai ususnya menjadi gasnya besar dan tidak bisa buang angin. Itu sampai mau dioperasi, hadirin. Betapa kita jarang bersyukur bisa buang angin, benar? Harusnya setiap buang angin tuh 100.000 ya. Apa ini 100.000? Nggak usah diceritakan, saya sudah kentut. Tapi ini berapa biaya operasi kentut? Bisa 10 juta hadirin. Tapi ini tentu bijak ya. Bukan berarti saudara kemana-mana kentut terus. Saya kan membagi-bagi nikmat ya. Ya yang benar aja, nikmat tuh buat saudara, bagi yang lain petaka. Harus ke Allah Pak. Karena cuma Allah yang bisa menyembuhkan. Dokter dan obat itu mengobati, tapi kesembuhan itu milik Allah. Milik Allah. Jadi kita kalau ke dokter ya nggak apa-apa, silaturahim, cari ilmu, sempurnakan ikhtiar, tapi yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat karena sedang senang memperbaiki kesehatan tubuh, push up tuh. Push up sampai senang. Suatu saat di pesantren, ayo santri semua tanding push up, 1, 2, menang tuh paling banyak karena udah 2 bulan persiapannya. Santri mah baru tahu hari itu dan dipaksa. Masya Allah, baru juga begitu sorenya langsung ini kena sendi ini sakit, gak bisa push up tuh hadirin karena neken ini menjadi sakit. Betapa mudahnya. Jam 8 paling kuat, asar udah nggak bisa bergerak tangan ini. Apa sih susahnya? Ini milik Allah seluruhnya. Nggak ada yang hebat, nggak ada yang jago, nggak ada yang ahli, nggak ada sih. Yang ada tuh cuma satu, Allah saja yang melindungi. Ini cerita Pak, di pesantren ada satu santri, baik ini ya, tapi kemarin diuji. Dia mahir sekali berkudanya, sangat terlatih. Suatu saat sedang trekking nih, kuda-kuda jalan ke gunung. Kuda yang paling belakang ini nyundul kuda yang di depannya. Kuda yang di depan gak enak perasaan, disepak begitu. Nah, kenanya bukan ke kuda, kena tulang kering dia. Truk saja, udah. Itu yang jagoan tuh, tidak tahu apa-apa tiba-tiba patah tuh. Nah, Allah yang menghendaki. Tinggal tobat, periksa apa niat, periksa selama ini. Mungkin karena dosa, atau mungkin mau ngangkat derajat. Jangan banyak ngarang, karena yang sakit itu ujungnya sama, yaitu meninggal. Sembuh dulu, udah gitu meninggal juga, ya kan?
Tidak ada yang sakit yang ujungnya tidak meninggal. Hanya pakai sembuh dulu, tapi ujungnya pasti meninggal. Nah, sakit itu penggugur dosa, Pak. Jadi nikmati saja sambil sempurnakan ikhtiar. Sing ridho. Jadi kalau pas sakit sekali, ya Allah, ini teh karena dosa. Kalau saudara sariawan sakit gigi, ingat dosa mulut. Astagfirullahaladzim. Kalau ngejeletot sekali, ya aduh ya Allah, ini teh buah dosa. Itu biasanya diringankan oleh Allah daripada aduh, nggak jelas itu adanya. Mendingan istighfar saja. Suatu saat tengah malam sakit gigi. Apotek sudah tutup, sakit sekali. Sampai aduh ya Allah, nahan sakit tuh ya, kan sakit gigi tuh sakit paling dramatis hadirin. Udah sakitnya tuh aduh, dan kurang bonafit ya. Jadi yang nengok juga nggak jelas gitu. Apalagi kalau udah bengkak malah malu. Dibawain buah-buahan malah jengkel karena dimakan oleh yang jaga. Wah. Sakitnya dramatis tapi kurang wibawa. Sesudah tobat malam-malam gitu baru teringat obat apa gitu ya. Ingat dulu pernah suatu saat tugas dakwah di Jerman. Sama karena musim salju, aduh sakit gitu. Dikasih obat dan tersisa satu. Pada malam itu teh udah susah nyari obat, diingatkan oleh Allah. Oh, di tas ada sisa satu. Ketemu, siapa yang ngatur ini? Kenapa disisain satu? Nggak habis aja waktu itu ya. Karena Allah Maha tahu suatu saat bakal sakit. Dan sengaja oleh Allah nggak dibikin ingat dulu supaya tolong. Sudah ngedeprak begitu, baru dilintaskan ingatan. Ada satu, ada tasnya juga di sana. Coba kalau tasnya hilang, ya. Jadi jangan risau Pak. Yang menguasai tubuh ini Allah Subhanahu Wa Taala. Tobat saja yang banyak kalau sakit, ya. Sambil ikhtiar, jangan bersandar ke dokter, jangan bersandar ke obat. Sandarnya hanya ke Allah saja. Kalau bersandarnya ke dokter, maka dokter itu mendominasi diri kita. Takut nggak ada dokter, ya. Kalau bersandar ke obat, takut pada Allah menyembuhkan, bisa lewat obat, lewat air zam-zam, lewat Fatihah, apa saja, karena kesembuhan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian penjelasan dari guru kita Kyai Haji Abdullah Gimnastiar. Semoga saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah ataupun sedang sakit dapat diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dihapuskan segala dosa-dosanya. Amin amin ya robbal alamin. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.